of Rio. Aku terus menyetir mobil. Kulirik sesaat wanita yang duduk di sampingku. Wajah ayu yang meneduhkan hatiku. Air mata itu, air mata kecemasan terhadap ayah kandungnya. Aku sangat yakin dia adalah Luna. Kamu yakin mau menyumbangkan untuk ayah? Aku mengulangi pertanyaanku. Iya, aku sangat yakin, jawab Lani sambil menyeka air matanya yang terus mengalir. Bisa cepat, aku takut terlambat, sambung Lani khawatir. Wajahnya memperlihatkan kecemasan besar. Dia gelisah dan sangat panik. Dalam keadaan panik inilah aku bisa melihat sifat aslinya. Tidak mungkin ini ditunjukkan kalau bukan anak kandung ayah. Iya Lani. Aku menancap gas mobil. Aku mempercepat sedikit laju mobilku. Aku terus mencari jalan jauh, dan aku sendiri tidak tahu kemana membawa Lani. Keterdiaman di antara kami saat mobil melaju. Aku terus mencari jalan yang semakin jauh dari perkotaan. Kita ke rumah sakit mana? Ini seperti menjauhi perkotaan. Lani melihat keluar jendela mobil. Sebentar lagi kita sampai, ucapku, terus menatap ke depan. Rumah sakit mana, Rio? Dari tadi sudah banyak rumah sakit kita lalui. Aku diam, tetap menyetir. Lani langsung memalingkan wajah, menatapku. Apa maumu? Aku tetap diam. Apa maumu? Suara Lani makin kencang. Matanya terus mengeluarkan air mata. Aku memarkir mobil di tepi jalan yang jauh dari keramaian. Jalan yang diapit seperti pohon lindung. Aku berdiri menatap pohon-pohon, berusaha menguatkan hati, melihat mata indah itu. Tidak lama kemudian, Lani juga ikut keluar dari mobil. Kamu mau apa? Mana ayah? Teriaknya di belakangku. Aku membalikkan badan. Posisi kami sudah saling berhadapan. Ingin rasanya aku memeluk dan tidak akan kulepas. Tapi aku sadar dia belum tentu mencintaiku seperti aku mencintainya. Meskipun aku tahu dia adalah Luna, rasa ini masih sama. Tolong maafkan aku. Aku menyatukan telapak tangan sambil menatap sendu Luna. Lani terpana, diam. Kalau aku tahu mimiku menjualmu ke Bayu semata-mata demi membiayai kuliahku, mungkin aku tidak akan mau kuliah sejauh itu. Aku tidak tahu apa yang mimiku lakukan hingga kamu datang dalam fisik yang lain. Aku melanjutkan ucapanku. Lani masih diam, tapi kali ini ekspresi wajahnya terkejut. Kamu datang dalam kehidupanku, pasti ada tujuan. Kamu datang dalam kehidupan Mas Bayu, tentu juga ada tujuan. Namun, aku hadir dalam kehidupanmu sekarang juga ada tujuan. Tujuan menjagamu, hidup bersamamu, hingga maut memisahkan. Tapi itu dulu, sebelum aku bangkrut. Sekarang, aku tidak pantas meminta itu. Tapi aku akan terus berusaha, hingga suatu hari aku bisa membawamu dalam kebahagiaan. Lani masih terdiam. Aku mencintaimu, Luna. Aku menyebut namanya. Bukan Lani seperti biasa. Lani tersenyum sungging. Dia menyeka air mata, lalu menepuk tangan. Aku kira kamu sangat pintar. Tapi, apa kamu tidak punya mata? Aku bukan Luna. Sebaiknya kamu cari foto Luna. Terserah kamu. Kalau mengatakan aku bodoh, tanyakan hati kecilmu tentang itu. Kamu mau apa? Kamu bilang ayah kecelakaan, tapi kamu menipuku, membawaku ke sini. Kamu kira aku akan mau menikah denganmu? Suara Lani terdengar lantang. Lani menyangkalnya sambil memalingkan wajah. Kenapa aku merasa mata itu juga punya cinta untukku, meskipun mulutnya berkata tidak. Mimi salah telah membuang ayahmu.
Aku ingin kamu tahu, aku juga sangat menyayangi ayah. Tolong, maafkan mimiku, Luna. Aku tetap meneruskan ucapanku dan memanggilnya Luna. Dia memalingkan wajah, dadanya sesak seperti menahan tangis. Namun butiran bening itu tidak bisa berhenti mengalir di pipinya. Apa yang terjadi denganmu, Luna? Kenapa kamu datang dalam kondisi menjadi orang lain? Lani tetap tidak bersuara. Aku sangat yakin dia adalah Luna. Aku sudah menemui Mila. Dia mengatakan kalau kamu berada di tepi jurang dengan perut. Tapi aku tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Aku terus memancing Lani. Cukup permainanmu hari ini. Sekarang di mana ayah? Kamu mau menyakiti dan membuang ayah seperti yang dilakukan ibumu. Apa kalian belum puas menyakiti kami? Suara Luna sangat lantang. Mata indah itu terus mengeluarkan butiran bening. Dia seperti sangat terluka. Secara tidak langsung, Lani mengakui dia adalah Luna. Kepedihan sangat terlihat dari cara bicaranya. Jika aku bisa menebus semua kesalahan Mimi, aku rela melakukan apapun. Rasa bersalah di hatiku juga bercampur dengan rasa cinta untuk Luna. Ayah baik-baik saja. Aku mengajaknya terapi. Seharusnya kamu juga ajak ayah terapi, biar bisa jalan lagi. Jawabku. Kamu mengikutiku. Apakah itu penting? Sekarang ponselku berdering. Ku keluarkan ponselku dari saku celana. Ada video call dari Tante Maria. Tumben, biasanya hanya menelpon biasa. Tante Maria, ucapku, memberitahu Lani. Muka Lani terlihat tegang. Dia menatapku, menerima panggilan video call dari tantenya. Yah, Tante, jawabku, menatap layar ponsel. Lihat ibumu sekarang. Dia masuk ke kamarku, mencuri, jawab Tante Maria sambil memperlihatkan. Mami berdiri mengangkat tangan dan Tante Maria menodongkan pistol ke kepala Mami. Lani ikut terkejut mendengar suara tantenya di ponselku. Aku hampir tidak dapat menggerakkan kakiku melihat Mimi. Apakah ini sifat asli wanita yang melahirkanku? Kenapa aku tidak melihatnya selama ini? Tunggu Tante, aku akan ke sana. Tolong, jangan sakiti Mimiku, pintaku memohon ke Tante Maria. Aku menutup ponsel. Rasanya aku tidak percaya Mimi melakukan senekat ini. Apalagi yang dilakukan ibumu. Aku yakin dia belum kapok sebelum mendapatkan yang diinginkannya, ucap Lani tersenyum sinis. Ayo ikut aku, ajakku. Tentu, aku ingin melihat kehancuran ibumu, Rio, jawab Lani. Meskipun ucapannya mengiris hatiku, aku berusaha mengerti. Kebencian di hati Lani bukan tanpa sebab. Mungkin sekarang inilah saatnya aku tahu apa yang terjadi dengan Luna. Kenapa wajahnya berbeda dan datang dengan identitas sebagai Lani. Bof Luna, aku tidak menyangka Rio mengenaliku sebagai Luna. Tapi bagaimana mungkin? Dulu kami tidak pernah berkenalan. Apakah dia menyelidikiku? Aku diam, duduk di sampingnya. Meskipun dia tetap menyetir, sesekali dia memalingkan wajah menatapku, dan aku tetap melihat keluar kaca mobil. Aku tidak sanggup menatapnya. Rasa ini selalu lulu bila melihat cinta di mata Rio. Aku berusaha agar tidak lemah. Kelemahan ini akan membuatku kalah, seperti yang dikatakan Miss Ria. Dalam menyetir mobil, Rio terlihat gelisah. Aku tahu itu karena ibunya. Ternyata dia baru tahu sikap wanita yang melahirkannya. Andaikan kamu tahu apa yang diperbuat ibumu padaku, Rio. Aku bingung harus memanggilmu siapa. Apakah Lani atau Luna? Rio membuka percakapan dalam keterdiaman kami. Aku diam
tidak menanggapi. Andai dulu kita sudah saling kenal sebagai saudara tiri, apakah rasa di hatiku masih sama seperti sekarang? Mata Rio tetap menatap ke depan. Aku tetap memalingkan wajah keluar kaca mobil. Apa yang terjadi, Luna? Tiba-tiba mobil dihentikan. Rio menatapku. Urus ibumu yang mencuri di rumah Tante Maria. Jangan urus hidupku, ucapku ketus. Kamu tahu bagaimana rasa di hatiku setelah tahu kamu dijual mimiku dulunya. Aku tidak tenang dengan rasa bersalah ini. Aku mencarimu hingga aku bertemu Adi. Rio mencariku. Rio menemui Mas Adi. Ini membuatku sangat terkejut. Aku dan Mas Adi hanya sebuah masa lalu. Dia mantan pacarmu yang membuatmu patah hati, bukan? Karena dia, kamu menerima Bayu atas bujukan mimiku. Ayah sudah cerita, sambung Rio. Dia tahu tentangku. Pantas, dia juga tahu aku adalah Luna. Dia menyelidiki apa yang terjadi denganku dulu. Namun satu hal yang belum diketahui Rio, ibunya dan Mila ingin dengan cara mengeluarkan Caca dari perutku. Jika tidak ada Miss Ria, mungkin aku sudah menjadi mayat. Tolong beritahu aku, Luna. Rio memohon. Apa yang akan kamu lakukan pada ibumu setelah tahu apa yang terjadi? Apakah kamu bisa membuat wanita yang melahirkanmu ke penjara? Aku tidak perlu menghindar lagi. Siapa diriku sebenarnya? Donna sudah bangkrut dan sebentar lagi dia menerima hasil dari kejahatannya. Penjara. Rio terkejut mendengar ucapanku. Sesaat kami bertatapan. Antar aku pulang. Mari kita lihat seperti apa ibumu, Rio, ucapku tanpa berpaling. Rio menghela nafas. Dia melaju lagi mobil. Aku tahu dia sangat terkejut atas ucapanku. Apalagi yang harus ku sembunyikan. Donna sudah kalah. Dalam perjalanan ke rumah Miss Ria, pikiranku terbayang Caca. Bagaimana seandainya dia tahu akulah ibu kandungnya? Apakah dia bisa mengerti kenapa selama ini aku tutup mulut setelah mobil Rio berhenti di halaman rumah Miss Ria? Aku langsung keluar dan melangkah masuk ke rumah Rio. Melangkah di belakangku. Mimi. Rio langsung menghampiri ibunya, duduk di sudut lantai. Miss Ria tetap menodongkan pistol ke Donna sambil duduk bersilang kaki di sofa. Kamu boleh pilih, aku yang melaporkan ibumu atau kamu, ucap Miss Ria ke Rio. Mimi, kenapa Mimi melakukan ini? Rio menatap ibunya. Rio, Mimi tidak mau kita miskin. Mimi tidak mau masuk penjara. Tolong Mimi, Rio. Donna menangis memeluk Rio. Lani, hubungi polisi, tita Miss Ria kepadaku. Baiklah Miss, jawabku, lalu mulai menyentuh layar ponselku. Jangan Luna, aku mohon, teriak Rio menghentikanku. Mendengar nama asliku disebut, Donna langsung terkejut dengan wajah tegang. Apa? Luna? Donna sangat terkejut. Miss Ria menatapku sesaat. Aku diam, membalas tatapannya. Jadi Rio tahu siapa kamu? Tanya Miss Ria padaku. Aku mengangguk pelan. Tidak masalah. Lagian wanita iblis ini akan segera masuk penjara. Tapi entah kenapa aku tidak ingin itu terjadi sekarang. Aku mau bermain dulu. Miss Ria menatap tajam ke Donna. Tidak mungkin kamu Luna. Luna sudah mati, teriak Donna gemetar. Apa maksud Mimi? Kalau Luna sudah mati? Tanya Rio terkejut. Donna terdiam, nafasnya besar dan terus menatap wajahku. Kamu terkejut melihatku?
kamu tidak berhasil. Bukan, aku bersuara yang semakin membuat Donna tegang. Wajahmu bukan Luna. Kamu bukan Luna. Suara Donna keras dalam sanggahannya. Miss Ria mengambil minuman soda berkaleng di meja di sampingnya duduk, lalu meneguk sedikit dan tersenyum sinis menatap Donna. Aku suka melihat ketegangan dan takut di wajahmu, Donna. Apa kabarmu, Rian? Kata Donna ke Miss Ria. Kenapa Donna memanggil Miss Ria dengan nama Rian? Kamu mengenaliku, Donna. Aku suka. Semua semakin jelas. Sebentar lagi aku akan memperjelas permainan ini, ucap Miss Ria sangat santai. Hahaha, kamu datang mencariku, Rian. Donna tertawa. Lalu dia bangkit dari duduknya. Jangan beranjak dari sana. Aku bisa menembakmu, Donna, ancam Miss Ria. Cepat hubungi polisi, Lani. Suara Miss Ria sangat lantang di telinga. Aku langsung menuruti perintah Miss Ria. Rio terdiam di samping miminya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya terbukti bersalah, mencuri, dan pernah ingin. Kamu bisa memenjarakan aku, tapi kamu tidak akan pernah bertemu dengan anakmu, Rian. Ha, teriak Donna, lalu tertawa jahat. Miss Ria langsung bangkit dari duduknya. Kamu kira aku akan tertipu lagi? Akan aku, kamu, seperti kamu, adikku. Donna, adik Miss Ria. Miss Ria punya anak. Apa yang terjadi dengan mereka di masa lalu? Rio dan aku terkejut mendengar percakapan Miss Rian dan Donna. Kami terus membaca apa isi percakapan mereka. Mereka sudah pasti kenal lama dan sangat tahu sifat masing-masing. Ternyata Donna sudah terbiasa seseorang. Tidak, ini pasti bohong, sanggar Rio sangat terkejut. Siapa lagi yang telah Mimi? Kenapa Mi? Kenapa Mimi melakukan ini? Apa salah mereka sehingga harus dibayar dengan nyawa? Rio memegang kedua pundak Donna. Donna diam, memalingkan wajah dari tatapan Rio. Bersambung.